Dibarengi jerit lam tangis rawuh bunga merwata sukma. Kedugian si jabang teng alam maya pada anggadai makalah ingkang sifat rahasianing Allah Ta'ala. Rahasia ingkang dipun Allah sukani datang dari insan minangka makhluk sempurna. Kesempurnaan manusia aja nganti dilumuri kalian sifat-sifat kang bakal ngelarani ati. Harta, tahta, wanodia moal bisa jamin tentreme manahing rasa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tauhid yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyampaikan tentang beberapa penyakit-penyakit hati dan sebab-sebab di antara penyakit-penyakit hati tersebut. Beliau juga menyampaikan tentang dampak-dampak yang bisa timbul dari penyakit-penyakit hati yang kita alami. Yang pertama, sesungguhnya gelapnya hati akan menyebabkan terpuruknya kehidupan manusia. Karena menurut Ibnu Athaillah, apabila hati manusia gelap, maka dia akan cenderung berbuat untuk melanggar peraturan-peraturan, baik peraturan dunia maupun peraturan-peraturan langit. Yang kedua, ketidakkhusyuan hati di dalam beribadah akan membuat ibadah yang kita lakukan menjadi rendah kualitasnya, karena ibadah yang kita lakukan tidak diikuti dengan hadirnya hati. Di mana jasad melakukan ibadah, akan tetapi hati kita, pikiran kita tidak ikut beribadah di dalamnya. Yang ketiga, sesungguhnya kemalasan beribadah menjadi tanda-tanda bahwa adanya kotoran di dalam hati kita. Kotoran itu timbul akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Semakin banyak kotoran-kotoran itu, maka akan semakin malas kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, hindarilah dosa-dosa agar kita terhindar dari sifat-sifat kemalasan tersebut. Yang keempat, dengan adanya penyakit hati yang kita miliki, maka keinginan kita untuk kasyaf atau dapat makrifat kepada Allah akan semakin sulit. Padahal kasaf atau ma'rifatullah merupakan nikmat yang sangat luar biasa, di mana hati seseorang bisa menyingkap dan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi. Lantas apa dan bagaimanakah agar cahaya hati kita dapat bersinar, hati yang terhubung khusyuk dalam ibadah kepada Allah, hati yang antusias, semangat di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bagaimana agar hati kita terbuka dinding hijabnya sehingga kita dapat mengetahui rahasia-rahasia yang halus dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Di dalam kitab Al-Hikam karya Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, di pasal yang ke-13
beliau menyampaikan tentang penghalang dari beberapa perkara-perkara tersebut. Ibnu Athaillah berkata, "Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarkhalu ilallahi wa huwa muqabbalun sahwatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jambihi ghaflatihi am kaifa yarju ay yafhama daqaiqan il asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi." Yang artinya, bagaimana mungkin hati seseorang akan bercahaya jika kemewahan duniawi selalu melekat dan mendominasi dalam hatinya? Bagaimana mungkin hati seseorang akan dapat terhubung dengan Allah jika hatinya masih terbelenggu nafsu syahwatnya? Dan bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hatinya belum suci dari junub kekhilafannya? Serta bagaimana mungkin hati seseorang bisa menyingkap dan mengerti rahasia-rahasia yang halus dan tersembunyi atau kasyaf atau ma'rifatullah jika belum taubat dari bergelimangnya dosa-dosa yang dilakukan? Sahabat Tauhid Official, itulah penyebab redupnya sinar hati dan tertutupnya dinding hijab hati kita. Semoga kita dapat terhindar dari hal-hal yang sedemikian, sehingga pancaran hati kita semakin terang, khusyuk dalam ibadah. Hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkenan membukakan dinding hijab hati kita agar kita dapat mengetahui rahasia-rahasia dunia atau ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.